Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Siti Tienti Wahyuni Nasution, Magister Pemikiran Islam dalam bidang studi Sosiologi di SMA Islam An-Nizam, Medan. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar sosiologi. Karena sosiologi wonderful. Sekarang kita akan membahas mengenai penyimpangan sosial. Yang pertama tentang konformitas. Nah, anak-anak tentu kamu kerap melihat, misal ya, anak laki-laki bermain mobil-mobilan, sedang anak perempuan bermain boneka. Namun, bagaimana kesan kamu jika melihat anak perempuan bermain mobil-mobilan, sedang anak laki-laki bermain boneka? Nah, pada kasus pertama, apa yang dilakukan anak laki-laki dan anak perempuan tersebut umumnya dianggap sebagai hal yang wajar. Sementara pada kasus kedua, anak perempuan itu akan dianggap tomboy dan laki-laki itu akan dianggap kemayu. Nah, anggapan terhadap kedua kasus itu merupakan contoh bahwa peran seseorang di masyarakat telah ditanamkan sejak kecil. Perilaku anak laki-laki dan anak perempuan pada kasus pertama dikatakan sesuai atau konform terhadap norma dan nilai masyarakat. Sementara pada kasus selanjutnya, yaitu kasus kedua, kedua anak itu dianggap menyimpang karena tidak berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat atau istilahnya non-konform. Nah, anak-anak, sejak lahir, orang tua dan lingkungan sekitar kita berusaha membentuk kita agar berperilaku sesuai dengan jenis kelamin kita. Anak laki-laki diharapkan berperilaku aktif, menyukai tantangan, berani, dan kreatif. Sementara anak perempuan diharapkan berperilaku lembut. Oleh karenanya, sering kita jumpai anak laki-laki mendapat mainan mobil-mobilan, alat-alat elektronik, atau permainan perang-perangan. Sedang anak perempuan mendapat mainan boneka atau alat-alat memasak misalnya. Nah, melalui proses sosialisasi, identitas jenis kelamin seorang anak ditanamkan. Anak akan bersikap konformitas terhadap peran sebagai anak perempuan atau anak laki-laki sesuai dengan harapan masyarakatnya. Nah, pada dasarnya kita semua cenderung bersifat konformitas. Kita cenderung menyesuaikan diri dengan orang lain atau dengan kelompok tempat kita berinteraksi sehari-hari. Contoh, teman-teman kita berencana pergi ke pantai pada akhir pekan. Kita yang tadinya berniat tinggal di rumah akhirnya ikut pergi karena melihat teman-teman kita pergi. Sementara konformitas pada masyarakat tradisional berbeda dengan masyarakat modern. Konformitas masyarakat tradisional terhadap nilai dan norma sosial yang berlaku sangat kuat. Pada masyarakat tradisional dengan tradisi yang masih sangat kuat, norma dan nilai sosial berlaku secara turun-temurun. Isi norma dan nilai tersebut tidak hanya berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Norma dan nilai sosial pada masyarakat tradisional cenderung homogen sebab pengaruh dari luar masih kurang. Penyimpangan dalam masyarakat tradisional tidak dibenarkan karena dianggap mengganggu tradisi. Nah, sementara pada masyarakat modern seperti di kota, anggota-anggotanya selalu berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan karena kota merupakan jalan masuk bagi pengaruh-pengaruh luar. Oleh karena itu, konformitas di daerah perkotaan sangat kecil dibandingkan dengan daerah pedesaan. Bahkan konformitas pada masyarakat perkotaan kadang dianggap sebagai penghambat kemajuan. Perilaku menyimpang. Pengertian perilaku menyimpang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu berusaha agar setiap anggotanya berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya kita selalu menjumpai anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang. Suatu perilaku dikatakan menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh, menyontek, melakukan tawuran, merampok, mencuri, membunuh, menganiaya, menculik, menggunakan narkoba, atau melakukan korupsi. Dalam skala yang lebih kecil, perilaku menyimpang juga termasuk pelanggaran terhadap kebiasaan atau kepantasan seperti siswa yang bolos sekolah atau pemuda yang mabuk-mabukan.
Menurut para sosiolog, penyimpangan bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Definisi tersebut dapat bersumber dari kelompok yang berkuasa dalam masyarakat atau dari masyarakat umum. Contoh, seseorang yang mengenakan pakaian renang di sekolah akan terlihat aneh dan dianggap tidak wajar. Namun hal itu tidak dianggap perilaku menyimpang jika orang tersebut mengenakan pakaian renangnya ketika berada di kolam renang atau pantai. Nah, ada beberapa pendapat sosiolog tentang definisi perilaku menyimpang. Kita ambil beberapa ya. Satu, William Kornblum. Menurut Kornblum, penyimpangan tidak hanya diatributkan pada individu atau masyarakat dengan kategori penyimpangan atau deviance dan penyimpang atau devian. Namun dapat dijumpai pula apa yang disebut dengan institusi menyimpang atau deviant institution. Contohnya adalah kejahatan terorganisasi seperti sindikat pengedar narkoba. Nah, dari Robert M.J. Lawang, menurut Lawang, perilaku menyimpang adalah semua tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Perilaku tersebut menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaikinya. Silakan kamu cari yang lain ya, pendapat tentang definisi perilaku menyimpang. Berikut kita masuk ke teori-teori perilaku menyimpang. Dari Edwin H. Sutherland. Sutherland mengemukakan sebuah teori yang dinamakan differential association theory. Menurutnya, penyimpangan bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses belajar ini, seseorang mempelajari suatu budaya menyimpang. Contoh, seorang remaja menghisap narkoba atau ganja karena bergaul dengan kelompok remaja yang sudah terlebih dahulu menghisap ganja atau narkoba tadi. Seorang remaja yang bertingkah laku beringas di jalanan memerlukan proses pembelajaran dengan sesama anggota geng motornya. Nah, yang kedua, teori dari Edwin M. Lemert. Lemert menamakan teorinya labeling teori. Menurut Lemert, seseorang menjadi penyimpang atau devian karena proses labelisasi atau pemberian julukan atau cap oleh masyarakat terhadap orang tersebut. Proses ini bisa membuat seorang yang tadinya tidak memiliki kebiasaan menyimpang menjadi terbiasa. Bahkan kebiasaan itu kemudian menjadi gaya hidupnya. Contoh ya, seorang siswa yang satu kali lupa mengerjakan pekerjaan rumah langsung dijuluki pemalas oleh guru. Julukan itu didengar teman-temannya. Sejak saat itu julukan pemalas melekat padanya. Karena selalu dijuluki pemalas, ia malah mengulang perbuatan itu terus-menerus. Lebih lanjut, Lemert mengembangkan gagasan tentang penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder untuk menjelaskan proses pelabelan. Silahkan nanti kamu cari bahasan tentang penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder ya. Berikut dari Robert K. Merton. Berbeda dengan Sutherland dan Lemert yang melihat perilaku menyimpang dari kajian interaksi sosial atau mikro, Merton melihat perilaku menyimpang dari sudut pandang yang lebih luas atau makro, yaitu dari struktur sosial. Menurut Merton, struktur sosial tidak hanya menghasilkan konformitas atau berperilaku yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat, tetapi juga perilaku menyimpang. Struktur sosial menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial dan menekan orang tertentu ke arah perilaku nonkonformitas. Dalam struktur sosial dan budaya ada tujuan atau sasaran budaya yang disepakati oleh anggota masyarakat. Tujuan budaya adalah sesuatu yang pantas diraih. Untuk mencapai tujuan tersebut, struktur sosial dan budaya mengatur cara yang harus ditempuh dan aturan ini bersifat membatasi. Nah, menurut Merton, ya, ada 5 cara adaptasi
individu terhadap situasi tertentu. 4 dari kelima tipe tersebut merupakan perilaku menyimpang. Ya. Yang pertama konformitas atau conformity, yang kedua inovasi atau innovation, yang ketiga ritualism atau ritualisme, yang keempat retretisme atau retrialism, dan yang kelima pemberontakan atau rebellion. Ya, silakan kamu mencari pengertian dari maksud-maksud yang disebutkan tadi ya. Hubungan antara perilaku menyimpang dan sosialisasi yang tidak sempurna. Perilaku menyimpang juga terjadi pada masyarakat yang memiliki nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang, yaitu suatu norma kebudayaan khusus yang bertentangan dengan norma kebudayaan yang dominan. Kebudayaan tersebut terdapat pada lingkungan masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang dominan, seperti di daerah kumuh, lokalisasi pelacuran, dan lingkungan perjudian. Contohnya di lingkungan kumuh, masalah etika kurang diperhatikan karena masyarakat lebih sibuk dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi kebanyakan dari mereka, cekcok antar warga dengan mengeluarkan kata-kata kasar, membuang sampah sembarangan, ataupun membunyikan radio atau alat-alat musik menjadi hal yang biasa. Di tempat-tempat seperti itu banyak tindakan yang oleh masyarakat setempat dianggap sebagai hal yang biasa, namun bagi masyarakat umum dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Di tempat-tempat itu nilai dan norma yang dipelajari dalam proses sosialisasi menyimpang dari standar nilai dan norma masyarakat umum. Nah, untuk sifat dan macam perilaku menyimpang. Sifat-sifat perilaku menyimpang ada penyimpangan positif dan ada penyimpangan negatif. Macam-macam perilaku menyimpang, yang pertama tindakan kriminal atau kejahatan. Ini dibagi menjadi kejahatan tanpa korban atau crime without victim, dan kejahatan terorganisasi, organized crime, ya. Yang ketiga, kejahatan kerah putih, white collar crime. Yang keempat, kejahatan corporate atau corporate crime. Dan yang kedua, penyimpangan seksual. Dan yang ketiga, pemakaian dan pengedaran obat terlarang. Dan yang keempat, penyimpangan dalam bentuk gaya hidup. Demikian ya. Silahkan diperluas apa yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.